Selamat pagi teman-teman. Di sini kami kelompok 1 membahas tentang perekonomian Indonesia. Di sini kami membahas analisis sistem ekonomi Indonesia. Kelompok kami terdiri dari Andi Karisma Mataful Uma dan Anis Marcella. Pertama, analisis sistem ekonomi pengertiannya dari berbagai menurut para ahli. Yang pertama menurut Dumari, yaitu sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur serta menjelajahi hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Yang kedua ada Tom Gunadi, mengatakan sistem perekonomian adalah sistem sosial atau kemasyarakatan dilihat dalam rangka usaha keseluruhan sosial itu untuk mencapai kemakmuran. Yang ketiga ada Suroso, mengatakan sistem ekonomi merupakan usaha mengatur pertukaran barang dan jasa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang keempat ada Gregory Grossman, yang mengatakan bahwa sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri atas unit-unit dan agen-agen ekonomi yang bukan saja saling berhubungan atau berinteraksi, melainkan juga sampai tingkat tertentu yang saling menopang dan mempengaruhi. Yang kelima ada Adam Smith, mengatakan sistem ekonomi merupakan bahan kajian yang mempelajari upaya manusia memenuhi kebutuhan hidup di masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Analisis sistem ekonomi Indonesia terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, analisis sistem ekonomi yang ditetapkan di berbagai negara. Yang kedua, analisis sistem ekonomi dualisme. Yang ketiga, analisis sistem ekonomi sosial ala Indonesia. Yang keempat, analisis sistem ekonomi Pancasila. Yang kelima, analisis sistem ekonomi kerakyatan. Yang pertama, membahas tentang analisis sistem ekonomi yang ditetapkan di berbagai negara. Pengertiannya yaitu sistem ekonomi adalah sebuah cara yang dipakai baik oleh organisasi atau negara untuk mengatur semua kegiatan perekonomian dalam masyarakat yang berbeda dalamnya. Dalam jenis sistem ekonomi ini yang berlaku dan digunakan oleh beberapa negara, yaitu pertama sistem ekonomi tradisional, yang kedua sistem ekonomi pasar, yang ketiga sistem ekonomi terpusat, yang keempat sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional secara turun-menurun dengan hanya mengenakan alam dan tenaga kerja. Adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional. Ciri-cirinya yang pertama, belum adanya pembagian yang jelas, masih bergantung pada alam. Yang kedua, sistem ini juga memperlakukan ikatan tradisi yang bersifat kekeluargaan. Yang ketiga, tingkat produksi dipelajari secara turun-menurun dan bersifat sederhana. Kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi tradisional. Kelebihannya yang pertama, masyarakat merasa sangat aman karena tidak ada beban berat yang harus dipikul. Kedua, tidak individualis. Kekurangannya yang pertama, pada sistem ini pola pikir masyarakat cenderung terlalu umum dan statis. Yang kedua, teknologi yang digunakan masih sangat rendah sehingga produktivitas rendah. Negara yang menerapkan sistem ekonomi tradisional yaitu yang pertama Indonesia, Afrika Tengah, Ethiopia, dan Melawai. Yang kedua, sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar adalah suatu sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi, diserahkan seluruhnya kepada mekanisme pasar. Ciri-cirinya dari sistem ekonomi pasar yang pertama, setiap orang bebas memiliki barang termasuk barang modal. Yang kedua, setiap orang bebas menggunakan barang dan jasa yang dimilikinya. Yang ketiga, aktivitas ekonomi ditunjukkan untuk memperoleh laba. Juga terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Yang kedua,
Setiap individu bebas memiliki sumber-sumber produksi. Yang ketiga, munculnya persaingan untuk maju. Kekurangannya dari sistem ekonomi pasar yang pertama, sulitnya melakukan permintaan pendapatan. Kedua, cenderung terjadi eksploitasi kaum buruh oleh pada pemilik modal. Yang ketiga, munculnya monopoli yang dapat merugikan masyarakat. Negara yang menerapkan sistem ekonomi pasar, yaitu Amerika Serikat, Swedia, Belanda, dan juga Perancis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Risma. Berikutnya ada sistem ekonomi terpusat. Sistem ekonomi terpusat adalah sebuah sistem yang melakukan pembatasan ekonomi yang dekat. Dan itu pihak negara atau pemerintah akan selalu ambil alih terhadap kebijakan dan kegiatan ekonomi yang ada. Ciri-ciri di sistem ekonomi terpusat yaitu yang pertama, semua alat dan sumber-sumber yang dikuasai pemerintah. Kedua, milik perseorangan tidak diakui. Yang ketiga, kebijakan perekonomian individu dan perusahaan. Adapun kekurangan dan kelebihan dari sistem ekonomi terpusat, kelebihannya yaitu pertama, pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran dan masalah ekonomi lainnya. Yang kedua, pasar barang dalam negeri berjalan lancar. Yang ketiga, pemerintah dapat turut campur dalam hal pembentukan harga. Adapun kekurangan dari sistem ekonomi terpusat yaitu yang pertama mematikan inisiatif individu untuk maju. Yang kedua, sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Yang ketiga, masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya. Negara-negara yang menerapkan sistem ekonomi terpusat, Asia, Cina, dan Kuba. Berikutnya ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan gabungan sistem ekonomi komando dan pasar. Artinya pemerintah memiliki campur tangan dalam urutan ekonomi. Ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran yang pertama merupakan pasar dan terpusat, barang modal sangat dikuasai oleh pemerintah. Yang ketiga, pemerintah dapat melakukan buat peraturan, menentukan kebijakan fiskal, moneter maupun menguasai kegiatan swasta. Adapun kekurangan dan kelebihannya yaitu yang pertama, kelebihannya menghindari free liberalis, yang kedua menghindari adanya monopoli, yang ketiga menghindari dominasi kekuasaan pemerintah. Kekurangannya yaitu peran pemerintah lebih berat dibandingkan dengan swasta. Yang kedua, ini ada analisis sistem ekonomi dualisme. Ekonomi dualisme merupakan istilah yang memiliki makna akademis, teknis, maupun makna yang lebih umum. Dikatakan demikian karena dalam aspek teknisnya, istilah ini merujuk pada adanya dua sektor berlainan dalam perekonomian sama. Masing-masing memiliki pijakan, aturan main, teknologi, pola-pola pemerintah, dan praktik pelaksanaan. Menurut beberapa ahli, yang pertama menurut DRS Irwan MBI 2002, beliau mengatakan kegiatan ekonomi dan keadaan ekonomi serta keadaan yang lain dalam suatu masa tertentu, dualisme ekonomi ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu ekonomi tradisional, ekonomi modern. Yang kedua ada menurut Bachirawi Sunansi 2004.
Beliau mengatakan bahwa sistem ekonomi dualisme merupakan himpunan masyarakat yang berbeda, yang memungkinkan pihak yang termasuk superior dan inferior hidup di satu tempat yang sama. Yang pertama, ciri-ciri dari sistem analisis dualisme ini, dua keadaan yang berbeda di mana sebagian sifat superior dan lainnya bersifat inferior, yang bisa hidup berdampingan pada ruang waktu yang sama. Selanjutnya ada analisis sistem ekonomi sosialis ala Indonesia. Indonesia memiliki pengalaman sejak menerapkan sistem ekonomi sosialis yang disesuaikan dengan sistem nilai dan sistem sosial budaya masyarakatnya. Ini tidak terlalu perjuangan untuk meraih kemerdekaan dari kolonial Belanda yang kekayaan bangsa Indonesia. Dan Undang-Undang 1994 ini yang yang menunjukkan itu sebagai Indonesia dalam satu tiga yang berbunyi satu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang keempat, ada analisis ekonomi Pancasila adalah suatu hal yang dijiwai oleh ideologi Pancasila dengan berlandaskan kekeluargaan dan gotong royong. Sistem ekonomi yang diterapkan beberapa negara memang sesuai dengan filosofi hidup negara yang berkaitan. Begitu pula dengan Indonesia. Tujuan sistem ekonomi Pancasila yang pertama, tujuan dari sistem ekonomi Pancasila untuk di Indonesia sendiri, sistem ekonomi Pancasila memiliki beberapa tujuan utama, yaitu pemerataan masyarakat, dihasilkan dari budaya tindakan ekonomi yang bisnis, kestabilan ekonomi dengan adanya kesempatan kerja yang luas. Yang kelima ada analisis sistem ekonomi kerakyatan. Sistem kerakyatan adalah suatu sistem perekonomian yang pada rakyat diri yang penggunaan berdasar secara ya, tergantung pada apa saja yang dapat mengusahakan ciri-ciri sistem ekonomi kerakyatan. Pada pelaksanaannya, ekonomi kerakyatan memiliki ciri-ciri oleh sistem ekonomi yang lainnya, yaitu pertama, mekanisme pasar berkembang menjadi tumpuan dengan persaingan. Yang kedua, kualitas hidup, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan pertumbuhan ekonomi menjadi pertama. Yang ketiga, mampu melakukan proses perkembangan yang berkelanjutan lingkungan. Banyak kesempatan sama bagi masyarakat dan yang kelima, hak konsumen dilindungi dan seluruh rakyat diperlakukan secara. Terima kasih.
Terima kasih. Sekian dari kami.